Halo, selamat datang di channel Tangan Kosong. Di channel ini kita akan membahas seputar informasi tentang mixed martial art atau seni olahraga bela diri campuran. Selamat menyaksikan. Rangkuman berita UFC minggu ini. Kabar mengejutkan sempat datang dari Khabib Nurmagomedov untuk bergabung bermain dalam klub sepak bola. Namun, manajer Khabib Nurmagomedov, Ali Abdelaziz, membantah kabar kesepakatan antara petarung yang berjuluk The Eagle dengan klub sepak bola yang mengatakannya itu. Hal ini awalnya akibat postingan dari FC Legion Dynamo juga mengunggah foto penandatanganan kontrak dengan Nurmagomedov di akun Instagram mereka pada 13 Agustus lalu. FC Legion Dynamo merupakan klub kasta ketiga Liga Rusia yang bermarkas di Dagestan. Dalam caption Instagram tersebut, "Legion kami memiliki pertempuran hebat di depan. Untuk itu kami membutuhkan pejuang yang hebat," tulis FC Legion Dynamo dalam keterangannya. Namun tampaknya postingan itu adalah prank dan sebagai marketing dari klub sepak bola tersebut. Khabib sendiri memang memiliki ketertarikan terhadap dunia sepak bola. Beberapa bulan setelah dia pensiun, sang juara UFC Lightweight tersebut berseloroh menggoda klub-klub sepak bola untuk mengontraknya. Namun, bukan berarti kabar bergabungnya Nurmagomedov sebagai pemain FC Legion Dynamo benar adanya. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh Ali Abdelaziz sebagai manajer Khabib Nurmagomedov. Sebutnya, "Tolong hapus berita ini." Dia membalas salah satu berita yang muncul di Twitter. Kepada MMA Junkie, Abdelaziz juga mengatakan bahwa berita tersebut tidaklah benar dan palsu. Saat ini, Khabib sendiri berfokus dalam melatih rekan-rekannya di American Kickboxing Academy di California. Beralih ke kelas middleweight, kesepakatan verbal diyakini akan membuat Luke Rockhold kembali beraksi melawan Sean Strickland di UFC 268 pada 6 November di New York City. Mantan juara kelas menengah itu tidak bertarung di oktagon selama 2 tahun setelah menderita kekalahan KO melawan Yoel Romero dan kemudian kalah melawan Ian Blachowicz. Sementara waktu, Luke Rockhold saat ini terus berlatih di American Kickboxing Academy dan dalam pengawasan mantan juara lightweight Khabib Nurmagomedov. Sebelumnya, Luke Rockhold mengakui awal pekan ini bahwa dia sebenarnya menolak untuk bertarung dengan Strickland, tetapi pikirannya berubah setelah menyaksikan Sean mengalahkan Uriah Hall. "Mereka menawari saya Sean beberapa waktu lalu," kata Luke Rockhold kepada MMAfighting.com. "Dan aku tidak tertarik karena dia bukan siapa-siapa. Itu bukan pertarungan yang saya inginkan. Itu tidak masuk akal. Tidak ada yang tahu tentang dia, dan aku tidak peduli tentang dia. Dan sekarang sepertinya Dana White mencoba membuatku kesal," pungkasnya. Sean Strickland sendiri kini telah memenangkan 5 pertarungan berturut-turut untuk mencapai titik di dalam karirnya. Strickland juga mulai menjadi berita utama saat ini karena pandangannya yang kontroversial dan blak-blakan. Tampaknya hal inilah yang membuat Dana White menduelkannya kepada Luke Rockhold untuk mendapatkan keseruan dari pertarungan yang akan menjual. Beberapa kesempatan Strickland juga menghina Luke Rockhold. Dia merespon pernyataan Luke Rockhold tersebut dan mengatakan dia bodoh dan siap akan menghancurkannya. Jika dikonfirmasi secara resmi, Rockhold versus Strickland akan bergabung dengan kartu UFC 268 yang akan dipimpin oleh pertandingan ulang gelar kelas welterweight antara Kamaru Usman dan Colby Covington yang rencananya berada di MSG New York City. Sementara itu, di kelas heavyweight berita datang dari Stipe Miocic yang mulai muak dengan keputusan UFC yang dirasa kurang menghargainya karena kesempatan dia untuk bertarung trilogi melawan Francis Ngannou saat ini tidak diberikan. Sebelumnya, Francis Ngannou berhasil merebut sabuk juara heavyweight dari Francis setelah mengalahkannya pada perjumpaan yang kedua. Namun setelah itu, Stipe meminta trilogi kepada UFC dan respon Francis saat ini enggan bertarung dengan alasan waktunya terlalu cepat. Bagi Stipe sendiri, rasanya tidak adil tidak diberikan kesempatan kepadanya. Sementara lawan dia sebelumnya, Daniel Cormier, sangat cepat diberikan kesempatan bertanding. Dalam lain kesempatan, postingan One Championship mendapat sinyal tertarik dari Stipe Miocic. Hal ini seolah memberikan sinyal Stipe Miocic ingin berpindah ke organisasi olahraga bela diri tersebut. Sementara itu, masih dalam kelas heavyweight, Jon Jones tak kunjung juga tampil di oktagon sejak memutuskan pindah dari kelas berat ringan ke kelas berat UFC pada tahun 2020.
Beberapa nama sempat dikabarkan akan menjadi lawan dalam debut Jon Jones. Salah satunya adalah juara heavyweight saat ini, Francis Ngannou. Adapun melalui UFC, Dana White memberikan nama Stipe Miocic terlebih dahulu untuk bertarung melawannya. Alih-alih menerima tawaran menggiurkan tersebut, Jon Jones justru disebut Dana White tidak akan bertarung sampai tahun depan. Bagi Jon Jones, bertarung melawan Stipe bukanlah hal yang besar. Dia ingin menargetkan melawan Francis Ngannou. Namun karena Francis juga saat ini enggan bertarung, apakah Jon Jones dan Stipe sanggup menunggu dan akhirnya mereka bersua? Kita akan tunggu drama dari kelas heavyweight ini selanjutnya. Itu dia seputar informasi dari dunia MMA yang telah kami sajikan. Bagi kamu yang ingin terus update informasi dari Tangan Kosong, silakan klik untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, karena bakal ada seputar info MMA menarik lainnya. Salam Tangan Kosong.